Hendra. Siap. Terima kasih Pak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Forum Demokrasi Gorontalo bagi saya dan bagi semua orang sangat menarik karena tema yang diangkat senantiasa mengedukasi. Bahkan saya di posisi duduk di sini saja banyak hal yang tercerahkan. Tadi ada pandangan dari praktisi hukum, dari para politisi. Bagi saya ini memberikan ruang untuk belajar banyak. Dan saya berharap ini kiranya untuk masyarakat Gorontalo yang senantiasa melihat ataupun di luar Gorontalo, ya dukung terus untuk channel YouTube-nya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya nggak mau pakai Pak Hadi ya. Yang kedua adalah sebelum saya bercerita soal itu, saya jujur tadi luar biasa ketika saya melihat Pak Anambea, karena dari dulu tidak ada yang berubah dengan gaya Pak Anambea yang selalu berani. Saya bicara tadi dengan Pak Dekan tadi. Ini bagi saya yang dibutuhkan oleh para politisi yang berani karena fungsi check and balance lah dari sini. Kalau anggota legislatif tak berani, bagaimana kemudian mengontrol eksekutif? Dan bagi saya itu ada sama Pak Anambea dan saya berharap kepada anggota legislatif lain ada Pak Erwin dan yang senantiasa mengkritik karena saya senantiasa mengikuti media sosialnya ya. Like and share juga. Like and share juga. Dulu saya pernah like and share juga. Pernah baca. Ini menyangkut Pak Adan sebelum saya bicara soal hak imunitas. Karena biasa orang itu makin lama makin tua berkurang imunnya. Ya, jadi orang semakin tua itu sebenarnya bukan bijaksana karena ada hormon yang berkurang. Jadi orang semakin tua itu kelihatan semakin bijaksana padahal sebenarnya hormonnya berkurang. Tapi biasanya orang semakin walaupun semakin tua tetap berani, biasanya karena faktor sering olahraga dan banyak hal melatih. Saya nggak tahu mungkin Pak Anambea sering olahraga. Dan ini penting buat bagi anggota legislatif. Olahraga politik. Karena bagi saya tidak ada yang berubah. Pak Hadi, saya melihat soal hak imunitas ini, saya akan mulai dari 3 hal. Pertama kalau bicara hak imunitas pasti melekat sama anggota dewan. Anggota dewan itu dipilih melalui proses demokrasi prosedural. Kalau bicara Robert Dahl misalnya secara gambaran teoritisnya, kita kenal demokrasi substantif dan demokrasi prosedural. Nah anggota dewan ini lahir karena demokrasi prosedural. Bicara soal demokrasi, ini yang saya mau bilang 3 hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini karena praktisi hukum sudah bicara, saya dari sisi politiknya. Pertama bahwa demokrasi itu melahirkan ruang representatif, presentasi. Karena orang membayangkan dulu kalau bicara soal demokrasi, itu bicara soal demos dan kratos ini. Ajaran yang senantiasa kita tahu juga, demos bicara soal rakyat, kratos bicara soal kekuasaan rakyat. Karena bayangan dulu bicara soal demokrasi itu bicara zaman Yunani kuno, zaman sebelum Masehi. Orang kemudian ngumpul karena jumlahnya sangat sedikit, mereka merepresentasikan diri mereka sendiri. Jadi bicara soal bagaimana hal yang harus dilakukan oleh negara, kebijakan apa yang harus dilakukan. Dulu karena negaranya kecil, orang yang ngumpul cuma ratusan sehingga orang merasa bahwa inilah yang disebut dengan demokrasi. Demokrasi adalah kekuasaan rakyat, dari oleh untuk rakyat. Dulu memaknai sebuah demokrasi. Belakangan itu terjadi perubahan soal paradigma. Kita kenal dengan demokrasi modern yang mensyaratkan juga butuh lembaga-lembaga representatif. Munculnya misalnya kalau kita kaitkan dengan teori misalnya trias politika Montesquieu misalnya bicara soal legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kata kuncinya adalah demokrasi itu melahirkan yang disebut dengan ruang representatif. Jadi orang yang dulu zaman Yunani kuno sedikit, karena alasannya karena negaranya sudah besar, jumlah rakyatnya semakin besar, sehingga tidak semua orang bisa duduk bisa menyuarakan. Jadi butuhkan lembaga-lembaga representatif. Ini demokrasi modern. Sehingga orang kemudian yang hadir di situ adalah mensuarakan kepentingan konstituennya. Makanya sering orang jadi perdebatan. Kalau anggota dewan bicara soal rakyat, orang selalu bertanya rakyat yang mana? Bagi saya itu pertanyaan yang keliru. Karena anggota dewan itu lahir dari konstitusi, dia dipilih secara prosedural. Dan dia punya legitimasi soal itu. Jadi ketika anggota dewan bicara soal rakyat, ya iya. Karena dia punya legitimasi bicara soal rakyat. Kalau saya bicara soal rakyat nggak mungkin. Kecuali saya bicara soal survei kepuasan masyarakat. Bicara soal elektabilitas, karena saya bicara soal data. Tapi ketika saya bicara saya atas nama rakyat, nggak bisa. Saya tidak punya legitimasi soal itu. Yang punya legitimasi adalah legislatif. Dan mereka harus menyuarakan hal itu.
Ya. Jadi anggota legislatif itu ketika bicara soal rakyat, ya mereka memang tugasnya itu. Mereka ditunjuk untuk itu, mereka dipilih untuk itu. Makanya ketika bicara anggota legislatif misalnya, atau anggota dewan bicara soal banyak hal, terkadang unsur fitnah bisa jadi ada. Praduga itu bisa jadi ada. Karena dia mengejawantakan kepentingan dari masyarakat. Kita saja di sini, ya saya melihat tadi, ya pikirannya berbeda. Cara sudut pandang melihatnya berbeda. Apalagi bicara soal masyarakat. Di benak masyarakat itu banyak sekali. Saya tadi cerita misalnya Pak Adan Nambia soal misalnya ada dugaan misalnya 53M itu misalnya. Andai saya di posisi masyarakat saya akan bertanya hal yang sama. Problemnya adalah saya tidak mendapatkan informasi yang sama. Oleh karena itu ketika Pak Adan Nambia misalnya menanyakan soal itu, bagi saya sangat wajar. Karena dia merepresentasikan rakyat. Dia yang punya, Pak Adan Nambia yang punya legitimasi soal itu. Jadi anggota dewan ketika bicara soal, bertanya soal ini, karena dia mengejawantakan apa yang ada di pikiran rakyat. Apalagi pikiran rakyat ini banyak sekali. Dari yang kasar, ya, nuansanya sangat kasar, bahkan sangat lembut. Sehingga, nah, jadi ya anggota legislatif harus bisa mengejawantakan itu. Sehingga ketika ada anggota legislatif bicara soal, misalnya soal kritik, soal menghina, ya itu hal yang biasa. Karena dia mengejawantakan apa yang ada di pikiran rakyat. Lagi-lagi demokrasi bicara soal representasi. Dan representasi itu bicara soal banyak kepentingan di dalamnya. Saya juga menyangkut hal ini, jadi kalau misalnya ada pejabat publik misalnya, kalau tidak suka dikritik, ya nggak usah jadi pejabat publik. Karena pejabat publik memang harus dikritik. Ya. Ruang reformasi sebenarnya, ya reformasi hadir karena kita tersumbat soal bagaimana mengkritisi penguasa. Nah, hadirnya reformasi sebenarnya memberikan ruang bagi semua orang kemudian ikut terlibat dalam, bukan hanya anggota dewan saya, tapi masyarakat juga ikut terlibat dalam hal mengontrol pemerintahan. Karena itu penting. Kalau tidak begitu ya bahasanya ya akan terjadi semena-mena. Ya kekuasaan yang tidak dikontrol akan melahirkan ya pemimpin yang korup. Makanya itu perlu dikontrol. Jadi kalau ada pimpinan publik yang nggak mau dikritik, ya jangan jadi pimpinan publik, jangan jadi pejabat publik. Ya misalnya kalau ada misalnya nuansa dugaan pencemaran nama baik atau misalnya ada fitnah dalamnya, ya kita punya ruang, punya banyak media. Saya yakin yang biasa menggunakan media sosial karena saya mengikuti itu, misalnya Pak Erwin misalnya, Kak Erwin biasa saya bilang, dia menggunakan ruang itu untuk memberikan edukasi. Kalau ada nih rasa fitnah, ya tujuannya ya dikasih tahu apa yang dibilang fitnah. Karena demokrasi itu melahirkan salah satu prinsipnya adalah melahirkan yang disebut dengan transparansi dan akuntabilitas. Akuntabilitas bentuk pertanggungjawaban yang wajib dilakukan. Tapi soal transparansi ini menjadi penting. Kalau misalnya dugaan misalnya ada potensi, ya apalagi sudah dugaan sudah potensi. Jadi tidak menuduh sebenarnya. Misalnya potensi korupsi, ya kalau tidak korupsi dibuktikan. Ya lagi-lagi, ya kalau macam tadi saya dengar di luar forum ini, orang jadi takut nanti takut mencalonkan diri. Anggota dewan saya takut, ketua partai saja jadi takut. Apalagi kita masyarakat yang biasa. Jadi semakin takut untuk bicara. Apalagi gaya-gaya akademisi misalnya senantiasa mengkritisi. Saya ingat persis bagaimana dulu senior saya dulu bicara soal aqua. Karena soal ketimpangan, soal harga aqua. Saya sebut merek sebenarnya. Soal harga air mineral yang apalagi tidak sesuai. Belakangan itu jadi dipidanakan. Itu risetnya. Tapi bagi saya saya di akademisi jadi takut, anggota dewan saya takut, apalagi kita akademisi, apalagi masyarakat biasa. Nah ini bagi saya ya sebenarnya jadi cambukan buat banyak orang. Yang harus diperhatikan adalah kalau mau jadi pejabat publik siap dikritik. Karena itu syarat dari demokrasi membuka ruang perdebatan dalamnya. Jadi yang pertama demokrasi itu mengadakan representasi membuka ruang perdebatan. Karena di dalamnya ada banyak sekali kepentingan rakyat yang perlu dilakukan. Yang ketiga Pak Hadi, untuk membuka ruang karena ada pertanyaan dan sebagainya. Yang ketiga yang saya bilang adalah sehingga dari dua hal itu hak imunitas itu menjadi penting. Orang jadi takut mengkritik ya karena nggak ada hak imunitas, maka hak imunitas itu menjadi penting. Hak imunitas bukan hanya ada di Indonesia sebenarnya. Di negara-negara lain juga sudah ada. Di Amerika apalagi menjadi epicentrum soal demokrasi. Amerika ada. Bahkan di Asia Tenggara kita punya negara-negara yang menerapkan
soal hak imunitas. Di Filipina juga ada. Bahkan jauh kalau di Indonesia misalnya mulai Undang-Undang MP3 walaupun Undang Dasar juga bicara soal itu, di Undang-Undang MP3 misalnya nomor 17 2014 yang kemudian ada revisi yang kedua tahun nomor 2018 di Filipina bahkan tahun 80-an sudah ada. Nah, kita bagi saya sangat tertinggal bagi saya kalau misalnya ini menjadi perdebatan. Apalagi misalnya persoalan di DPR RI soal arteri dahlan yang sekarang sudah selesai. Ya di daerah mungkin ya terkatung-katung persoalannya. Dan saya berharap ini segera selesai. Jadi 3 hal itu yang ingin saya sampaikan Pak Hadi untuk membuka ruang diskusi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.